Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, kita akan coba mendengarkan dulu pendapat dari pengamat hukum tata negara, Profesor Marwarar Siahaan. Pak Marwarar, selamat pagi Pak. Selamat pagi, selamat pagi. Ya, Pak Marwarar, tadi dini hari KPU sudah menetapkan hasil pemilu dan itu dimenangkan oleh paslon 01. Dan kalau kita melihat ini, kemarin juga Bawaslu sudah memutuskan tidak melanjutkan laporan kecurangan pemilu yang TSM itu terstruktur, sistematis, dan masif. Tapi dalam 3 hari ke depan masih ada kesempatan ya Pak untuk melakukan gugatan hasil pemilu ini, Pak Marwarar? Ya, saya kira 3 hari kerja setelah KPU mengumumkan hasil rekapitulasi pemungutan suara, maka para pihak yang merasa dirugikan boleh membawa ke MK untuk memeriksa apakah benar ada kesalahan di dalam perhitungan itu. Saya kira 3 hari itu memang suatu waktu yang singkat, tetapi tentu saja mereka dari awal sudah akan memiliki suatu mengumpulkan bukti-bukti untuk dibawa mendukung tuduhan terhadap kecurangan itu. Oke, kalau 3 hari kerja berarti kalau sekarang hari Selasa tanggal 21, maka tanggal 24 hari Jumat depan itu sudah bisa diputuskan, ditetapkan presiden terpilih kalau tidak ada gugatan ke MK ya Pak? Ya, jadi nanti tentu saja dihitung itu dari tadi malam kan sudah, jadi berarti kita hitung nanti Rabu, Kamis, Jumat tidak ada ditetapkan langsung. Oke, Pak Marwarar, tadi dini hari itu tidak ditandatangani keputusan itu oleh saksi dari paslon 02. Itu tidak menggagalkan ataupun tidak menggugurkan penetapan itu kan Pak? Saya kira di dalam undang-undang pemilu dikatakan tidak, yaitu kalau mereka hadir tidak mau menandatangani akan ditandatangani oleh komisioner KPU, Bawaslu maupun dengan saksi pasangan calon yang hadir. Jadi kalau sampai sekarang dikatakan bahwa menolak hasil pemilu dari paslon 02 itu tidak akan menggugurkan hasil pemilu ya Pak Marwarar ya? Tidak akan. Sebenarnya kalau mau fair itu kan, kalau kita tidak bisa membuktikan, ya kita dalam demokrasi yang sudah lebih matang sekarang ini ya kita menerima saja kan begitu. Oh, sebaiknya begitu ya? Sebaiknya begitu. Oke, kalau terakhir ini Pak Marwarar, kalau Anda melihat dari perjalanan proses ini, apakah mungkin masih akan ada lagi Pak bukti-bukti kecurangan atau pelanggaran ataupun kesalahan perhitungan yang mungkin akan diajukan oleh paslon 02 kalau Anda lihat? Kalau misalnya melihat apa yang mereka lakukan di setiap tahap yang terjadi, di mana tuduhan kecurangan itu dari awal sudah mereka lakukan, maka kalau mereka tidak membawa bukti yang otentik tentang adanya kecurangan itu bisa terjadi bukan hanya apa yang dikatakan perhitungannya salah atau disengaja salah, tetapi tentu saja basic daripada semua itu adalah perhitungan yang dibawa yang dokumennya itu C1. C1 itu tentu akan dihimpun secara bertahap sampai kepada tingkat nasional, dan jikalau benar mereka ada bukti kecurangan itu, tentu pada tiap tahap mereka sudah melakukan keberatan itu, dan on the spot dalam setiap tahap itu harus diperhatikan bukti-bukti mereka itu. Nah, kalau tidak terbukti ya tentu naik lagi dia ke tingkat yang lebih tinggi kan. Ya, dan sejauh ini tidak ada itu ya Pak ya? Saya melihat tidak ada. Tidak melihat ada. Baik, berarti nanti kita tunggu sampai tanggal 24 kalau memang tidak ada keberatan ataupun gugatan ke MK, kita akan punya presiden terpilih untuk periode berikutnya. Begitu ya Pak Marwarar ya? Ya, begitu. Dan kita perlu juga mengucapkan selamat ini kepada KPU dan Bawaslu kan, ini kerja mereka ini hebat ini. Luar biasa. Karena bisa mendahului kan. Dan selamat kepada pasangan calon nomor 1 lah. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Marwarar Siahaan sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak. Bang Elman sudah jelas dikatakan oleh Pak Marwarar, tapi kan
wacana ataupun narasi bahwa akan menolak hasil pemilu itu sampai sekarang belum terdengar dibatalkan atau dicabut. Ini bagaimana, Pak? Ya, memang seperti yang dikatakan Pak Marwar tadi kan, kalau dalam negara yang demokrasinya sudah mapan, itu biasa itu dalam proses itu pasti ada marah kan. Kalau kita lihat juga di Amerika, biasanya itu kalau ada dispute seperti itu ya tetap ada yang marah, yang jengkel gitu. Tapi ketika KPU-nya sudah memutuskan siapa yang kalah siapa yang menang, biasanya yang kalah itu langsung dia bilang nih, saya tetap menganggap ada kekeliruan dan saya tetap saya merasa saya menang, tapi karena KPU sudah memutuskan saya kalah, maka saya menghormati keputusan ini dan selamat buat pemenang. Oh, ada pidato pengakuan ya? Ada pengakuan. Dan memang yang dibutuhkan kan sebetulnya kan sosok kenegarawanan, bukan kekerdilan. Sebetulnya kan ketika orang berani maju sebagai paslon, maka sebetulnya orang ini sudah memenuhi kriteria sosok seorang kenegarawanan. Seorang negarawan. Siap menerima kemenangan, tetapi siap juga menerima kekalahan. Karena seluruh tindak tanduk dia akan mempengaruhi kepada grassroots-nya. Jadi harapan saya sebetulnya tidak ada yang terlambat. Kalau misalnya hari ini, pagi ini, siang nanti, nanti malam, besok, lusa, Pak Prabowo menyatakan sukses buat Pak Jokowi Ma'ruf, selesai. Dan kita harapkan kan supaya 5 tahun ke depan waktu yang ada full akan digunakan oleh pemerintahan yang terpilih ini untuk membangun. Dan kalau ketika pembangunan itu ada kan untuk semuanya. Tidak hanya untuk pendukung ya? Tidak ada istilah pendukung lagi di situ. Yang menang ini hari ini sebetulnya rakyat Indonesia. Seluruhnya? Seluruhnya tanpa kecuali. Kalau dikatakan misalnya Jokowi hanya menang di 23 provinsi, kalah di 21 provinsi, kalah di 3 provinsi, tidak ada lagi tuh. Semua provinsi itu presidennya Jokowi. Dan Jokowi harus memikirkan seluruh provinsi yang menang, dan gak ada lagi yang menang kalah, seluruh provinsi. Kita berharap memang ada pengakuan itu, tapi terbuka juga terus kemungkinan untuk melakukan keberatan lewat jalur hukum. Pertanyaannya adalah begini Bang, kalau memang ada yang mau menyatakan keberatan di jalan, katanya masih ada yang mau berjalan ke Jakarta, masih tetap akan mau melakukan aksi besok, itu bagaimana? Kita akan bahas di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Elman, sebelum kita mendengarkan pendapat dari pemirsa, kalau ada orang yang masih mau menyatakan pendapatnya besok, itu diberikan kesempatan atau seperti apa Bang? Ya, tentu saja kesempatan itu akan terbuka seluas-luasnya. Tetapi kesempatan yang bukan anarkis ya. Terbatas ya? Terbatas. Jadi menyampaikan saya tidak setuju, saya menolak, boleh, apa silakan aja. Tapi jangan merusak gitu. Dan harapan saya mereka konon katanya kalau benar ya, ada yang sudah jalan kaki dari luar beberapa kota, daerah. Saran saya balik kanan aja gitu ya. Kembali aja ke kampung halaman masing-masing. Kalau petani berladang, kalau nelayan pergi ke laut dan sebagainya. Untuk apa? Biarkan aja yang ada di Jakarta ini aja yang meneruskan aspirasinya gitu. Baik, kita akan coba dengarkan pendapat dari masyarakat. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan pemirsa Metro TV di Bagan Siapi-Api Riau. Ada Pak Sugeng. Pak Sugeng, selamat pagi Pak. Halo Pak Sugeng, selamat pagi. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sugeng. Silakan Pak pendapat Anda Pak, singkat padat saja ya. Pertama-tama kami mengucapkan selamat kepada KPU dan Bawaslu. Dan kedua pada Pak Jokowi dan Pak Amin yang telah terpilih kembali. Di sini saya selaku masyarakat yang sangat jauh dari ibu kota. Tetapi kita sering mendengar persoalan-persoalan yang tidak masuk akal.
Jangan menegakkan benang basah. Pertama saya mengucapkan berduka cita kepada kawan-kawan kami di KPPS. Karena saya termasuk anggota KPPS. Bahwa yang meninggal itu mudah-mudahan pahlawan demokrasi diterima oleh Allah. Jangan sakit bertembuh. Pertama kami menyampaikan kepada Pak Sandiaga Uno bahwa Anda masih muda, perlu untuk berjuang akan datang. Jangan terlalu mendengar bisik-bisikan setan yang bisa menyesatkan. Ini bulan puasa, setan dibelenggu. Mohon kepada masyarakat Indonesia tidak ada lagi 0102. Yang jelas satu NKRI Indonesia. Berjuang, cari makan masing-masing. Tak usah dipikirkan itu. Jangan di Jakarta, urus saja orang Jakarta. Di daerah urus perut masing-masing. Itu. Dan Pak Jokowi saya minta berjuang untuk Indonesia rata dan secara lapisan. Tidak pandang bulu siapapun orang yang bertindak anarkis ataupun makar, tangkap, masukkan dalam penjara. Itu berbahaya. Apalagi elit politik. Saya mohon kepada petugas yang tegas. Terima kasih. Terima kasih Pak Sugeng di Bagan Sehat BP Riau. Jelas sekali pendapatnya Bang Elman. Kita coba dengarkan Pak Syahril di Jakarta Selatan. Ada Pak Syahril. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Syahril. Saya ucapkan alhamdulillah. Artinya Allah telah menyelamatkan bangsa ini, memberikan pemimpin yang amanah. Terus yang kedua, tuduhan yang asal-asalan, terstruktur, terorganisir, termasif. Ini ada yang merancang. Tuduhan asal-asalan ini adalah sebuah fitnah. Fitnah itu bukanlah nilai-nilai ajaran agama. Fitnah lebih berbahaya daripada pembunuhan. Yang saya ingin sampaikan, maaf ya, Pak. Kita harus minta pertanggungjawaban kepada sang perancangnya, agar jangan sampai perilaku fitnah ini merupakan warisan, mewarisi generasi muda yang akan datang sebagai generasi pembuat fitnah, generasi yang senang memfitnah. Karena kita terbelah, sudah jelas. Nantinya ada generasi yang senang memfitnah, ada generasi yang mengambil daripada nilai-nilai ajaran agama. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahril di Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Syahril ada Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Pak Vence, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leo, selamat pagi Bung Elman. Shalom. Jadi begini. Silakan Pak Vence. Jadi begini Bung Leo, saya kira pertama-tama saya ingin ucapkan selamatlah kepada Pak Jokowi dan Pak Amin Rais. Amin Rais lagi, Ma'ruf Amin, sorry. Tidak apa-apa Pak, manusiawi. Karena saya berpikir dari tadi yang saya mau sampaikan bahwa otaknya yang tidak mau terima hasil ini, ya itu tadi Bung Amin Rais. Tapi yang ingin saya katakan begini Bung Leo, marilah kita terima saja bahwa apa yang sudah terjadi sekarang ini adalah cerminan dari proses perundang-undangan dan proses demokrasi yang betul-betul ini dari rakyat. Kalau memang tidak diterima sampai saat sekarang ini, memang kan itu sudah muncul sejak dari awal. Karena apa? Real count saja tidak diterima. Quick count tidak diterima. MK tidak dipercayai sama mereka. Ternyata yang mereka percayakan yang seperti tadi. Yang mereka percaya adalah setan gundulnya yang mereka percaya. Bisikan mereka itulah yang dia percaya. Tapi oleh karena itu, maka saya sekali lagi atas nama relawan Jokowi, karena kebetulan saya wakil ketua relawan Jokowi di Sulawesi Utara, ingin menyampaikan dari relawan Seknas dan Solidaritas Merah Putih, saya ingin sampaikan terima kasih, selamat buat Pak Jokowi dan Pak Amin Rais. Tapi ada titipan, Bung Elman. Ma'ruf Amin. Hendaknya Pak Jokowi di awal ini kita lakukan yang namanya rekonsiliasi agar supaya kita masyarakat Indonesia dibawa ke depan yang lebih baik lagi. Itu saja barangkali. Terima kasih Bung Leo. Terima kasih Pak Vence di Manado, Sulawesi Utara. Sangkin ingatnya dengan Amin Rais sampai salah sebut dua kali. Kalau kita mendengar tadi Bang Elman, Pak Sugeng mengatakan dengan jelas bagaimana bahwa tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, yang ada hanya NKRI. Ini berarti memang benar-benar rakyat sudah move on ya? Ya, kalau rakyat kebanyakan, rakyat dari Sabang Merauke, hari ini mereka udah bersatu padu lagi sebenarnya. Jadi kalau ada yang bilang keberatan itu hanya segelintir aja itu. Dan mungkin ya mohon maaf ya, mereka-mereka ini ya
jangan juga kita bendung. Biar saja sampai dia puaskan, nggak apa-apa. Yang penting under control gitu. Maka saya setuju dengan Pak Sugeng tadi. Semua orang-orang, semua pihak-pihak yang ditengarai, yang diduga akan melakukan makar, diproses. Jangan karena sudah KPU sudah menetapkan, lalu kita melupakan orang-orang ini. Tidak bisa. Supaya apa Bang? Tetap diproses? Supaya ke depan tidak ada lagi orang-orang seperti ini yang kerjanya mengganggu gitu. Jadi orang-orang yang sudah terdeteksi, orang-orang yang sudah diadukan, dan orang-orang yang belum diadukan, harus dicari. Jadi orang-orang ini tidak boleh dibiarkan terlalu bebas menghirup udara di alam bebas ini. Walaupun Anda yang berargumentasi begini Bang, apalah kekuatan orang-orang ini, karena mereka kan hanya bicara. Lalu yang kedua, kan baru bicara itu tidak bisa dipidanakan katanya, harus ada tindakannya dulu. Itu bagaimana Bang? Kan makar itu kan dimulai dari, mohon maaf, dari mulut kan. Ucapan ya? Ucapan gitu. Jadi maka itu jangan menganggap enteng ucapan. Jadi itu sebabnya saya mau katakan ya, penegak hukum nggak boleh langsung memaafkan mereka-mereka ini. Menurut saya tuh tangkap. Tetap diproses? Tetap diproses, diadili, dan gunakan pasal-pasal yang menyangkut perbuatan makar. Nanti tidak dibilang kriminalisasi, rezim otoriter. Mereka yang kriminal. Jadi mereka kan selalu mengatakan demokrasi. Demokrasi tidak di atas landasan hukum, itu sama dengan demokrasi kriminal. Jadi kan mereka yang kriminal. Melanggar hukum justru ya. Sekali lagi saya mau himbau kepada penegak hukum, nggak boleh memaafkan mereka. Harus ditindak siapapun dia. Apakah dia mengaku orang yang sangat reformis, bapak reformasi, walaupun dia sekarang masih menghindar, ikutin, kalau 2 kali tangkap, borgol gitu. Nah, itu pembelajaran. Untuk semua bangsa? Untuk semua, karena ini negeri ini tidak boleh memelihara orang seperti ini. Nggak boleh. Kita nggak boleh memelihara orang-orang kerjanya ngacau. Nggak boleh. Jadi negara ini harus aman. Jadi sekali lagi saya bilang, Leo, saya tidak setuju kalau besok lusa, udah kita maafkan, kita lupakan. Periksa siapapun dia, apakah dia mantan militer, mantan apa, periksa kalau memang terindikasi. Kalau tidak, jangan. Semua warga negara bersamaan di hadapan hukum. Betul. Siapapun dia. Kau dan saya sama. Itu dia. Dengan mereka juga sama. Kita semua pemegang saham di Republik ini. Di bagian berikut kita akan mencari tahu bagaimana tadi usulan Pak Vence, Bang Elman, rekonsiliasi. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Elman, memang pemilu 2019 ini begitu banyak warna. Saya sebagai generasi muda merasa banyak sekali belajar. Tapi menarik juga untuk mencari tahu bagaimana setelah ini. Tadi ada usulan dari Pak Vence, rekonsiliasi itu harus dikedepankan. Lalu kedua, tetap penegakan hukum itu harus dijalankan. Tadi seperti kata Bang Elman, meskipun pemilu ini nanti akan sudah berakhir. Iya. Istilahnya kan begini, Pilpres pemilu 2019 kan sudah tutup buku sebetulnya. Sudah ada pemenang, sudah ada yang kalah kan gitu kan. Nah, harapan kita, biarlah ini menjadi kenangan sejarah. Sama seperti kita juga sudah melampaui 2014 yang lalu. Hampir sama kan. Kebetulan juga yang pesertanya sama juga bertanding. Kan? Nah, jadi kalau 2014 kita bisa lewati dengan bagus, ya mestinya 2019 juga kita harus lewati dengan bagus. Nah, poinnya sebetulnya seperti yang dikatakan oleh Pak Vence tadi, ya memang yang utama mari kita rekonsiliasi kan. Kita lupakan perhelatan sepanjang pemilu 2019 ini, lalu kita merajut lagi persatuan kesatuan. Dan tidak ada lagi paslon 1 dan paslon 2. Semua kita pemegang saham di NKRI ini. Kita bertanggung jawab untuk membantu, mendorong pemerintah untuk melaksanakan pembangunan. Nah, oleh karena itu juga harapan saya juga kepada paslon 1 dan seluruh timnya.
jangan juga jumawa gitu ya. Jangan sombong, jangan angkuh. Dan jangan juga reaktif gitu ya. Kalau ada misalnya demo, ya udah, nggak usah ditanggapi secara berlebihan. Jangan dipanas-panasi juga. Jangan sok pahlawan juga. Jangan, karena apa? Mereka juga saudara kita gitu ya. Sekarang kita bagaimana kita mencoba menawarkan semacam rekonsiliasi. Tapi kalau misalnya katakanlah Pak Prabowo tidak mau jumpa dengan Pak Jokowi, nggak apa-apa juga. Jangan dipaksakan. Jadi menurut saya ke depan jangan semua ayo dong jumpa. Jangan juga dipaksakan. Biar aja natural gitu. Kadang-kadang butuh waktu juga. Butuh waktu juga. Saya percaya Pak Prabowo juga hatinya tetap NKRI kan. Maksud dia rela juga membiarkan bangsa ini terpuruk kan? Tidak mungkin. Nggak mungkin. Sama juga Pak Jokowi. Pak Jokowi sekarang sudah berpikir bagaimana untuk membangun bangsa 5 tahun ke depan. Sehingga 2024 betul-betul kita tinggal landaskan. Siapapun pemimpin 2024 itu tidak lagi terpolarisasi seperti ini. Ekstrim kanan, ekstrim kiri. Gitu. Jadi mereka, kita, nggak ada lagi. Dan menurut saya sih 2024 harapan kita tidak ada lagi SARA yang di politik identitas itu ya. Tapi yang terjadi ya adu program, adu kinerja. Jadi tetapi satu hal yang harus saya ingatkan sekali lagi, orang-orang yang sudah terindikasi makar tidak boleh dimaafkan. Tetap diproses. Tetap proses. Tangkap, adili. Biarkan pengadilan yang akan memutuskan 10 tahun, 15 tahun, seumur hidup, kita relakan mereka sekolah di penjara. Supaya ada efek jera. Inilah buah dari perbuatan yang berlebihan. Kan boleh kita berbeda pendapat. Tapi kalau sampai mengajak orang untuk rusuh, untuk mengakui, untuk menyatakan tidak mengakui pemerintahan yang sah, pengancaman kepada kepala negara lagi. Orang ini harus diberi pelajaran. Jadi jangan melihat status sosialnya, mantan pejabat, sebagai pernah jadi bapak reformasi katanya, tidak ada urusan. Sama, tangkap, borgol. Jadi menurut saya ke depan tugas penegak hukum tidak ringan. Baik. Cermati dan tangkap, adili. Selesai, mau apa? Kita harapkan kita semua menjaga persatuan dan kesatuan bangsa kita, karena biar bagaimanapun kita masih hidup di negara kita ya Bang. Harapan kita, sekali lagi, saya percaya Prabowo NKRI. Ya, kita tunggu nanti. Terima kasih Bang Elman Saragih sudah hadir di sini Bang. Selamat pagi. Pemirsa, kalah dalam pertandingan memang menyakitkan, namun mengakui kekalahan adalah suatu kehormatan. Masih ada waktu untuk menjemput kehormatan itu, jangan malah sebaliknya terus mengingkari kenyataan, apalagi sampai melakukan tindakan-tindakan yang merusak demokrasi, termasuk mengerahkan massa yang hanya akan memicu perpecahan bangsa. Mari kita tidak asal-asalan, karena kita bukan bangsa asal-asalan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi.